Anak adalah investasi akhirat. Mungkin di antara ayah dan bunda ada yang bertanya, kenapa kita harus sedemikian rupa mencurahkan perhatian kepada anak? Bahkan tak hanya sampai usia tertentu, perhatian tersebut harus terus berlangsung sepanjang hayat. Kenapa? Jawabannya, karena anak adalah harta kita di akhirat. Amal soleh yang dikerjakan oleh buah hati semasa hidupnya dapat bermanfaat bagi kita ketika telah meninggal dunia. Terlebih lagi doa-doa yang ia panjatkan untuk kita. Mereka adalah investasi terbesar kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika manusia mati, terputuslah amal ibadahnya, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Nawawi, amal setiap orang terputus dengan kematian. Pun aliran pahalanya, semuanya terputus, kecuali yang melalui 3 jalan yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena usaha dari seseorang yang telah meninggal tersebut selama ia hidup menjadi sebab terjadinya 3 amalan itu. Anak yang soleh adalah hasil usaha dan kerja keras orang tuanya. Begitu juga dengan ilmu yang ia wariskan, dengan mengajar atau menulis buku, serta amal jariyah berupa wakaf yang bisa dimanfaatkan sepanjang waktu. Masih menurut Imam Nawawi, dalam hadis tersebut sebenarnya terdapat anjuran dan keutamaan menikah dengan niat mencari keturunan yang soleh. Abu Darda bercerita, dahulu kami berbincang di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tambahan umur seseorang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengundurkan ajal seseorang jika sudah tiba waktunya. Bentuk tambahan umur atau panjangnya hidup seseorang itu berupa Allah menganugerahkan kepadanya anak-anak soleh yang mendoakannya. Lalu doa mereka sampai kepadanya yang telah berada di kuburan. Hadis riwayat Al-Hakim. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang ditinggikan derajatnya setelah mati. Lalu ia berkata, wahai Robku, dari manakah derajat ini? Maka dikatakan kepadanya, anakmu beristighfar untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Abu Usaid juga menceritakan kisah yang senada dengan perkataan Abu Hurairah tersebut. Ketika ia dan sahabat-sahabat lain sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada seseorang yang berkata, apakah masih ada bakti yang bisa kulakukan untuk kedua orang tuaku setelah mereka tiada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang artinya, ya, ada 4 bakti, yaitu mendoakan mereka dan meminta ampun atau beristighfar untuk mereka, menunaikan janji mereka, memuliakan teman mereka, dan menyambung silaturahim dengan kerabat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ibunda Aisyah juga menuturkan, ada seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibuku telah meninggal dengan cepat. Aku mengira seandainya ia sempat mengatakan sesuatu, ia akan bersedekah. Apakah aku dapat bersedekah atas namanya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, bersedekahlah atas namanya. Hadis riwayat Bukhari. Ayah dan bunda, menurut Ibnu Hajar, ada beberapa faidah ilmu yang bisa dipetik dari kutipan hadis-hadis tersebut. Salah satunya adalah, bolehnya seseorang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Sedekah itu pun akan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut. Pahala sedekah akan sampai kepadanya, terutama jika hal tersebut dilakukan oleh anaknya.